Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berhari Sabat orang Kristen dan selamat pagi. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, silakan berlutut. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita dan kita dapat menghadap Allah kita yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ketika kami berlutut di hadapan Engkau. Kami bisa menyampaikan semua keinginan kami kepada Engkau. Terutama apa yang kami perlukan, Engkau pasti menyediakan. Gerejamu kiranya dapat berkembang. Kami yang sudah percaya Yesus, mau dengan serius mengikuti Tuhan Yesus. Mau dengan serius ketika kami di gereja bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, menghafal firman. Bahkan juga kami memberikan persembahan kepada Engkau untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan pakailah hidup kami sebagai korban hidup untuk memuliakan Engkau. Ketika kami bersekolah, baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, kami mau betul-betul serius menekuninya, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui persekolahan dan perkuliahan kami. Yang bekerja juga demikian, bekerja dengan baik, ibu rumah tangga juga bekerja dengan baik. Kami lakukan pekerjaan kami dengan sukacita, karena kami bisa bernafas, kami bisa punya tenaga, tidak cacat, bisa bekerja. Kami mau bersyukur Bapa untuk semua itu. Dan kami juga tahu pada masa pandemi COVID ini, beberapa dari anak-anak-Mu yang mundur iman karena sudah lama tidak datang ke gereja. Mereka berpikir bisa hidup dengan tanpa berkebaktian itu adalah dosa dan salah besar. Sadarkanlah mereka ya Bapa, supaya mereka mau. Jikalau tidak bisa berkebaktian seperti kami pada pagi ini, mereka bisa menggunakan video-video gereja untuk kebaktian keluarga mereka, sehingga mereka dan semua keluarga mereka bisa berkebaktian. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk yang sakit, khususnya keluarga kami, kenalan kami yang terkena COVID-19, yang sedang berobat. Lindungilah nyawa mereka, terutama mereka bisa percaya Yesus ketika mereka masih bernafas, sehingga jangan sampai binasa selama-lamanya di danau api. Ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk vaksin yang sudah mulai disuntikkan. Kiranya vaksin ini bisa menghentikan pandemi COVID-19. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah ekonomi, masalah famili, masalah relasi, masalah edukasi. Semua problem kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah penolong kami yang tidak pernah tidur, penolong kami yang tidak pernah capek untuk membantu kami. Dan bahkan Engkau suka sekali membantu kami ya Bapa, karena Engkau adalah Bapak kami, dan kami anak-anak-Mu yang senantiasa bisa minta bantuan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Bapa, semua pergumulan kami yang sekarang sedang berlutut di hadapan Engkau, kami mau menyerahkannya. Yang terutama, jadikanlah kami saksi Yesus yang baik, yang membawa jiwa untuk percaya Yesus. Di antara yang hadir, jikalau ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya melalui firman-Mu, Engkau menggerakkan lubuk jantung mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu ini, pelayanan Sekolah Kristen Kalvari, supaya guru-guru yang mengajar dan murid-murid yang belajar dapat memuliakan nama-Mu. Kirimkanlah murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui sekolah ini. Demikian juga pelayanan setara, pelayanan pembusukan, pengabaran Injil, dan juga doa puasa. Semua pelayanan kami serahkan dalam pimpinan-Mu, agar dapat kami terus meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam Alkitab. Ya Bapak, kami juga menyerahkan perjamuan kudus yang nanti akan kami ikuti.
Persiapkanlah lubuk jantung kami melalui khotbah yang akan kami dengarkan. Kiranya melalui khotbah ini, rohani kami terbangun. Dan yang belum percaya Yesus, dapat percaya Yesus. Demikianlah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup, yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu, yang menjadi juru syafaat, juru doa untuk kami. Dalam namanya saja kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Bulan lalu kita sudah belajar dari peristiwa Pentakosta. Setelah mereka bersekutu, berkebaktian 10 hari di ruang atas, pada hari Minggu, Roh Kudus itu turun. Ya, bukan dalam bentuk burung merpati seperti ketika Yesus dibaptis, tetapi turun dalam bentuk yaitu lidah-lidah api. Dan masing-masing mereka bisa melihat ada lidah-lidah api di kepala dari semua orang yang ada di ruang atas itu, 120 orang. Kemudian mereka juga merasakan ada tiupan angin yang keras. Dan juga bukan hanya tiupannya terasa, tetapi juga angin itu membawa suara. Itu menandakan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk orang-orang percaya. Dan setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan melayani Tuhan Yesus. Sehingga tugas Tuhan Yesus untuk mendirikan gereja perjanjian baru dan tugas Tuhan Yesus kepada rasul-rasul untuk menulis kitab perjanjian baru sudah selesai. Dan kita melihat ya, para rasul dan orang-orang yang ada di situ diberi karunia dapat berbicara dalam 15 bahasa tanpa mereka perlu belajar. Sudah saya sebutkan 15 bahasa yang mereka bisa ucapkan tanpa perlu belajar. Dan setelah itu mereka itu membuat orang di situ bingung. Sebagian berkata mereka lagi mabuk, sebagian mereka heran. Nah, pada perikop yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Judul khotbahnya adalah gunakanlah ya, bahasa-bahasa asing untuk mengabarkan Injil dan memberitakan firman. Kita tahu kutuk yang keenam adalah manusia diberi begitu banyak bahasa di Menara Babel, sehingga antara satu kelompok yang berbahasa satu tidak bisa berbicara dengan satu kelompok yang berbahasa lain. Itu kutuk yang keenam. Kutuk pertama, ular dicabut kakinya. Kutuk kedua, wanita hamil. Kutuk ketiga, yaitu pria berkeringat mencari nafkah. Kutuk keempat adalah tanah. Bukan lagi bisa otomatis menumbuhkan makanan, tetapi semak duri. Kutuk kelima adalah mati. Kutuk keenam adalah bahasa yang dipecah-pecahkan. Menjadi sekarang ada sekitar 6.000 bahasa ibu di muka bumi ini. Orang Dayak saja ada 100 bahasa. Orang Irian katanya ada 300 bahasa. Orang Tionghoa juga ada Teochew, ada Hakka, macam-macam. Begitu banyak bahasa. Itu kutuk loh. Tapi Pentakosta adalah berkat. Kenapa? Karena mereka semua bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan tidak perlu belajar bahasa asing. Itu membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Injil Tuhan Yesus akan dipencarkan ke seluruh dunia. Dan itu sudah terjadi. Sehingga karunia berbahasa asing ini sudah ditarik. Tidak perlu lagi bukti pada orang Yahudi bahwa ya, karunia berbahasa asing itu diperlukan lagi. Nggak ada lagi. Kalau sekarang ada gereja-gereja karismatik yang berbahasa kacau, itu bukan bahasa. Siki laba-laba, itu bukan bahasa. Ya, kalau bahasa seperti itu memang bahasa, pasti di universitas ada jurusannya, kan nggak ada. Itu bahasanya iblis, ya, mengacaukan anak-anak Tuhan. Nah, karena itu kita lihat ya, kutuk keenam ini
Dilanjut dengan kutuk ketujuh. Karena ada 7 kutuk ya. Kutuk ketujuh itu apa? Salib. Barang siapa yang tidak mau dikutuk di neraka selama-lamanya, kutuknya bisa digantikan Yesus disalib. Kutuk paling tinggi itu disalib loh. Kalau sekarang kamu sakit, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus disalib. Paling tinggi kutuk yang dialami oleh seorang manusia ketika Yesus disalib. Sehingga kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak akan dilempar ke dalam neraka. Tetapi kalau orang tidak mau menerima salib Yesus, dia membawa dosa mati, dengan terpaksa Tuhan lempar orang itu ke dalam neraka. Ada 7 kutuk. Kutuk ketujuh lepas ketika kita percaya Yesus. Paham ya? Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita mendengarkan khotbah. Karena sekarang begitu banyak khotbah loh. Kamu buka YouTube begitu banyak khotbah. Betul nggak orang yang berkhotbah itu sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh Petrus, oleh Tuhan Yesus? Nah, saya akan memberikan kalian sebuah rumus. Karena khotbah adalah karunia yang penting sekali di Alkitab. Kenapa? Kalau kamu membaca dalam Roma 12 yang saya namakan karunia kelansam, khotbah atau nubuat. Kemudian dalam 1 Korintus 12 karunia berkhotbah, bernubuat juga ada. Jadi karunia berkhotbah menyampaikan firman itu paling penting untuk gereja pada saat ini. Kalau khotbahnya tidak sesuai firman, maka kamu akan disesatkan. Tetapi kalau kamu menerima khotbah sesuai dengan firman Tuhan, rohani kamu dibangun dan Tuhan Yesus semakin senang sama kamu. Jadi kita harus tahu khotbah-khotbah seperti apa yang berkenan pada Tuhan. Kamu jangan sangka ya setiap gereja ada khotbahnya, ada kebaktiannya, Tuhan senang. Enggak. Kalau gereja nyanyinya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan nggak senang. Malah dia benci loh. Kalau kamu menyanyikan lagu-lagu yang nggak karu-karuan di gereja, kamu berdisko-disko di gereja, Tuhan tuh benci loh sama gereja seperti itu. Gereja yang untuk entertainment, khotbah kenapa bagus? Oh, ada lawaknya loh, ketawa-ketawa, itu bagus khotbahnya. Bukan. Ya, khotbah itu kalau kita mau tahu khotbah yang baik, ada prinsip-prinsipnya. Tahun 2002, saya dengan istri, setelah itu 6 bulan kemudian, GEA Jin, kami bersekolah di FEBC, Far Eastern Bible College di Singapura ya. Nah, ilmu dan seni berkhotbah itu bukan hanya ilmu, tapi ada seninya juga ya. Ilmu dan seni berkhotbah diajarkan dalam mata kuliah namanya homiletik. Ya, homiletik itu secara tuntas adalah setelah kita belajar firman, ya, menggali firman, merenungkan firman, menyusun firman. Nah, homiletik itu menyampaikan kepada umat. Itu namanya khotbah, homiletik. Nah, di sekolah Alkitab kami waktu itu yang mengajar itu Pendeta Timothy To, yang sudah berpulang ke rumah Allah Bapa. Beliau adalah abang sulung dari Dr. S. Hato. Ya, Dr. S. Hato seringkali datang ke Pontianak ya, untuk mendirikan gereja ini. Nah, dia pernah dikirim oleh Tuhan belajar sekolah Alkitab di Amerika tahun 50-an loh. Dan pada saat dia belajar di Amerika, dia merasa di Amerika itu nggak baik kelas belajar berkhotbahnya. Kenapa? Karena yang mengajar kelas itu adalah orang muda, profesor muda, dan yang ikut kelas gak semua murid. Ketika dia kembali ke Singapura, Tuhan pimpin dia mendirikan FEBC, dia mengadakan kelas homiletik dengan dirinya sendiri sebagai kepala sekolah yang mengajar. Dia tidak pernah serahkan kepada orang lain. Satu. Yang kedua, dia suruh seluruh murid-murid ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 harus ikut. Dan setiap orang diberi kesempatan berkhotbah, dan perempuan pun diberi kesempatan di mimbar untuk mengajar. Dengan catatan, semua kamu boleh memberikan masukan yang bersifat membangun. Tidak boleh kritik yang menjatuhkan. Membangun.
Nah, yang dipelajari membangun itu beberapa poin. Dan ketika saya datang ke Kalbar untuk belajar firman dan mengajar firman, saya renungkan kembali ya. Ternyata bisa dikembangkan dari 4 poin beliau menjadi 7 poin yang saya beri nama 7T. 7T ya. Kalau kamu mendengarkan khotbah, kamu harus tahu khotbah itu ada 7T enggak. Kamu perlu belajar ya. Karena berkhotbah itu yang paling sederhana adalah ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya Yesus. Setiap orang Kristen harus bisa membuka mulut menyampaikan Injil Yesus kepada bapakmu, kepada mamakmu, nenekmu, dan seterusnya. 7T, T yang pertama adalah teks. Ya. Teks dan tema. Ya. T1, T2, teks dan tema. Teksnya apa? Teks itu adalah perikop Alkitab yang dipilih. Seperti tadi adalah Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 40, itu teksnya. Sudah dicantumkan di warta gereja dan temanya. Tema itu apa? Tema adalah kalau kamu lihat di Alkitab yang diterbitkan oleh Lai, setiap perikop ada ini judul ya. Judulnya di sini khotbah Petrus. Temanya. Tetapi tema untuk kita, tema itu harus apa? Harus bersifat kontemporer. Artinya begini loh, khotbah itu bukan untuk mereka di zaman dulu, tapi khotbah itu untuk kita. Setelah kamu mendengarkan khotbah ini, apa yang bisa kamu lakukan itu? Bukan kamu ya di gereja mendengarkan ceramah ya, otaknya tambah pinter, tapi perbuatannya nggak ada, itu salah loh. Kamu setelah mendengarkan khotbah, kamu minta ya sama Bapak di sorga dengan kekuatan Roh Kudus, kamu bisa mengerjakan pekerjaan Yesus. Itu adalah khotbah. Khotbah itu harus dijalankan, bukan hanya didengar loh. Kalau didengar itu namanya kuliah. Khotbah itu harus didengar, membuat kamu bertobat, membuat kamu berbuat baik atas nama Tuhan Yesus. Itu khotbah. Kalau gereja, banyak orang suka dengar khotbah, tapi tidak menjalankan firman. Tuhan Yesus bilang apa? Seperti orang mendirikan bangunan di atas pasir. Begitu datang hujan, banjir dan sebagainya, rumahnya runtuh karena nggak pernah dilaksanakan. Nah, sekarang saya ingin kalian, pertama, belajar bagaimana mendengar khotbah. Ya, setiap khotbah kamu cek ya, 7T ini dipakai enggak? T yang pertama, teks Alkitab, tadi sudah dibaca secara bertanggapan. Ya, makanya waktu bertanggapan, kamu membaca dan ketika dibaca bersama-sama, kamu lihat enggak? Tadi GI Ajin juga ikut membaca. Kenapa ya? Kan bertanggapan kan, harusnya dia nggak ikut baca kan? Kenapa? Karena ini direkam loh. Kalau dia tidak baca, suara Alkitab tuh nggak masuk dalam mic. Paham? Kenapa waktu kalian membaca, dia juga ikut membaca? Karena firman Tuhan harus ya selalu jelas. Nggak boleh ada 1 detik pun firman Tuhan tuh nggak jelas sama kita. Kalau nggak jelas firman Tuhan sama kita, kita bisa disesatkan. Makanya kalau kamu perhatikan ya, bacaan bertanggapan ya, ketika giliran jemaat membaca, pemimpin pujian pun ikut membaca loh, supaya jangan ada blank spot untuk firman Tuhan. Jadi teks itu dipilih, tadi dibaca dengan panjang lebar loh. Yang kedua, teks itu diberi tema. Temanya harus kontemporer, harus bisa berupa perintah-perintah sebenarnya ya. Tema khotbah Petrus ini begitu general ya. Untuk saya, perikop tadi yang kita baca sebenarnya temanya itu ada di ayat 38 gitu, perintah. Khotbah itu perintah, bukan informasi ya, perintah. Mereka bertanya pada Petrus, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Kamu semua bertobat. Khotbah itu perintah loh. Perintah apa? Kamu sering ya datang ke gereja terlambat. Nah, minggu depan jangan. Perintah itu khotbah loh. Khotbah itu bukan hanya informasi, bukan. Kalau mau informasi, bukalah RCTI. Kamu hanya dengar, nggak lakukan, nggak apa-apa. Tapi khotbah harus kamu dengar, harus kamu jalankan. Kalau enggak, percuma.
Bertobatlah kalian semua setelah panjang lebar, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus supaya kamu bisa melaksanakan firman. Itulah khotbah. T1, teksnya apa? Temanya apa? Gunakanlah bahasa asing. Belajarlah semakin banyak bahasa. Gunakanlah bahasa-bahasa itu untuk kabarkan Injil. Kalau kamu bisa bahasa Dayak Iban, pakai untuk mengabarkan Injil pada orang Iban. Kalau kamu bisa bahasa Madura, pakai bahasa Madura, katakanlah kepada orang Madura dalam bahasa Madura tentang Yesus. Kalau kamu bisa Jawa, ya saya kaget di sini, saudara Salino orang Dayak Skadau, dia bisa bahasa Jawa loh. Katakan pada orang Jawa tentang Yesus dalam bahasa Jawa. Sebanyak-banyaknya bahasa. Teks tema yang ketiga itu ada introduksi dan transisi. Introduksi itu khotbah, kalau di sini kamu lihat Petrus mulai menyapa mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Itu adalah introduksinya, transisinya. "Dan ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru jam ketiga." Bahasa aslinya bukan jam 9, jam ketiga. Karena orang Yahudi tidak mungkin mabuk di pagi hari. Orang Yahudi ketika mereka bangun jam 6, mereka mulai membaca Alkitab. Mereka mulai berdoa. Kita juga orang Kristen loh. Jangan begitu bangun langsung tancap gas ke sekolah. Langsung tancap gas ke pasar. Kamu begitu bangun, kamu duduk, kamu berdoa, bernyanyi, baca firman. Baru setelah itu lakukanlah kegiatan kamu. Petrus bilang ini jam ketiga. Mana mungkin orang Yahudi itu mabok, dia bilang. Itu introduksi, dilanjutkan transisi, ya ada transisinya. Kenapa ada introduksi? Karena seperti pesawat terbang. Introduksinya tuh dia take off begini. Ya kan? Semua pesawat kan sama kan, ada take off kan? Tapi sampai di atas pesawat itu akan belok menurut pendeta Timothy Toh. Kalau ke Jakarta ke sana, kalau ke Ketapang ke sana. Kereta juga sama loh. Kereta keluar dari jalurnya, dia keluarnya sama. Setelah itu dia belok. Transisi setelah introduksi. T4, tubuh khotbah. Ya, tubuhnya apa? Isinya apa khotbah itu? Nah, kalau kamu lihat di sini, teks yang dipakai Petrus itu adalah kitab Yoel. Kitab apa? Yoel. Dan kitab Mazmur. Khotbah itu bukan ceramah berisi gagasan manusia, bukan. Khotbah itu menjelaskan firman dan mengajak kita hidup sesuai firman, itu khotbah. Jadi Petrus di sini menggunakan kitab Yoel, kitab Mazmur. Zaman Petrus tidak ada Alkitab yang sudah dicetak seperti ini loh. Dan saya percaya ya, Petrus itu hafal di luar kepala ayat-ayat ini loh. Ketika dia sampaikan. Ya, karena itu bukan berada di dalam gedung. Ketika Petrus berbicara itu di luar loh. Kalau kamu lihat lebih lanjut, ada 3.000 orang mendengarkan dia loh. Dan teksnya adalah Yoel dan Mazmur 16 dan Mazmur 110. Ada teksnya. Nah isinya apa? Ketika Petrus berkhotbah, isinya ada tiga poin. A, B, C. Kenapa 3? Adalah khotbah yang bersifat klasik ya. Khotbah itu biasanya 3 poin ya. Seperti segitiga. Kenapa segitiga itu klasik? Karena segitiga ini melambangkan Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kita lihat poin yang pertama apa? Ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Itu poin yang pertama. Dari kitab Yoel, dia berkata begini, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Yoel itu nama yang top. Seperti Elia. Yoel artinya Yehova adalah Elohim. Kalau Elia ya, Elohim itu hanya Yehova, bukan Baal. Dari kitab Yoel, Petrus mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir ya, untuk orang Yahudi yang disebut hari-hari terakhir adalah hari Kristus, hari Mesias. Mulainya kapan ya? Hari-hari terakhir. Kalau kamu baca dalam Ibrani, itu adalah ketika Yesus lahir.
Ya makanya tahun kita sekarang, tahun Tuhan Yesus yang ke 2021. Ya, sejak Yesus lahir, dihitunglah akhir zaman. Ya, sampai dia naik ke sorga, nanti dia datang kembali dalam 2 tahap. Dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, setelah itu dia memusnahkan dunia, dia menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Makanya disebut hari-hari terakhir. Sudah 2000 tahun loh hari-hari terakhir. Hari-harinya Kristus, hari-harinya Mesias. Bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Ini belum pernah terjadi loh. Ketika Pentakosta, Roh Kudus turun, 120 orang itu mereka bisa berbahasa asing. Itu menggambarkan Yerusalem. Itu Petrus mengatakan kenapa mereka bisa berbahasa asing pada hari Pentakosta, karena sudah direncanakan Allah di dalam kitab Yoel. Apa itu? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan memberitakan Injil. Seperti kalau kamu baca Kisah Rasul 8, keempat putri Filipus ya, bisa mengabarkan Injil. Kemudian dikatakan, dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu, ini remaja-remaji, pemuda-pemudi, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat 18, juga kepada atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kata bernubuat itu diulang-ulang di sini loh. Bernubuat itu artinya mengatakan, bertobatlah kalian semua. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Nubuat yang pertama di mana ya? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Di mana ya engkau ya akan meremukkan kepalanya. Ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ya ular akan meremukkan tumit kepala dari keturunan perempuan. Jadi nubuat pertama dari Allah sekaligus adalah Injil yang pertama. Makanya ini penting ya, kalau kamu dikatakan, kamu bisa bernubuat enggak? Bernubuat itu mengatakan sesuatu yang belum terjadi loh. Misalnya Elia, dia berkata kepada Raja Ahab, akan tidak ada hujan 3,5 tahun. Betul-betul tidak ada hujan 3,5 tahun. Tapi kita di sini berkata, bertobatlah kamu, sebab Tuhan Yesus segera datang. Selama kita bernafas, kalau kita percaya Yesus, maka waktu Yesus datang, orang itu tidak akan dibuang ke dalam neraka, tapi akan diangkat ke surga oleh Tuhan Yesus. Nah, ini tentang apa? Tentang Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Itu terjadi loh. Bukan hanya saat itu, saat ini juga loh. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus satu kali untuk selamanya waktu kamu percaya Yesus. Tetapi kamu bisa dipenuhi Roh Kudus ketika kamu melayani. Makanya di sini ada pelatihan melayani. Para remaja-remaji diminta melayani sebagai penyambut tamu. Operator kamera, penerima persembahan. Kalau sudah agak besar sedikit, kalian bisa dilatih bawa mobil, jemput anggota-anggota gereja. Ya kan? Dilatih melayani. Pasti, semua pasti punya satu talenta untuk melayani Tuhan. Ya seperti di rumah, ada nggak anak yang sehat, bapak mamanya nggak kasih dia kerja? Ada yang cuci piring, ada yang setrika, ada yang sapu, ya semuanya dapat tugas loh. Itu namanya rumah tangga yang bagus. Gereja juga seperti itu. Nah ini bagian pertama, bahwa semua orang Kristen, zamannya Petrus, zamannya dulu, zaman sekarang, sampai Yesus datang kedua kali, semua orang Kristen yang percaya Yesus akan dipenuhi Roh Kudus untuk melayani Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, sudah belum kamu melayani Tuhan Yesus? Pelayanan kepada Tuhan Yesus yang paling sederhana adalah memberi informasi. Saya sering melihat di WA gereja ya, untuk keluarga saudari Justina, ya, kalau mereka tidak datang kebaktian di sini, ya, anaknya Yudi itu akan foto, oh ini sudah kebaktian di keluarga. Itu memberikan kita informasi bahwa kita setiap keluarga harus kebaktian loh. Bagus. Layani Tuhan dengan apa? HP kamu sederhana sekali. Kamu dapat link ya dari gereja.
Kamu teruskan kepada orang lain yang kamu lihat nggak pernah datang ke gereja, malas, kasih tahu. Kalau nggak mau datang ke gereja, nggak mau berkat Tuhan loh. Betul nggak kamu nggak mau berkat Tuhan? Kasih tahu. Ya. Gunakan ya waktumu untuk melayani Tuhan. Banyak ya hal-hal bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Nah kemudian yang berikutnya ayat 20, khotbahnya di situ bukan hanya tentang Roh Kudus turun, tentang akhir zaman, ya, tetapi di sini juga tentang matahari menjadi gelap, ya, bulan jadi darah, datangnya hari Tuhan yang besar. Ya, hari Tuhan itu waktu Yesus datang kedua kali, dia akan menjemput orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati diberi tubuh mulia bangkit, dan kita yang sekarang percaya Yesus diberi tubuh mulia diangkat ke angkasa. Dan di bumi ini 7 tahun akan ditimpa, bukan namanya COVID lagi loh. Lebih hebat dari COVID 1 juta kali. Karena COVID itu yang mati 1 juta. Kalau nanti ya kamu baca Wahyu 6 sampai 19, yang mati itu 1 juta kali 1 juta, 3,5 miliar. Apa tuh miliar? Ya, 1.000 juta yang mati, 1.000 kali dari COVID. Nggak ada orang bisa pakai masker, nggak ada bisa divaksin. Begitu kena tulah itu mati ya mati. Tapi kalau kita percaya Yesus itu bukan ya kesusahan besar, tapi hari yang mulia. Ya, kita akan diangkat bertemu Yesus di angkasa dengan tubuh yang mulia. Kalau usianya masih kecil, ya di sini ada saya lihat yang masih usianya 1 tahun lebih, dibawa bapaknya ke gereja, John itu, langsung jadi 33,5 tahun. Yang paling tua di ruangan ini itu neneknya ini, Desi ya, 80 tahun ya, 77. Langsung jadi 33,5. Ya. Yang badannya tidak sehat, langsung sehat. Itu mulia loh, diberi tubuh mulia. Tapi untuk orang yang tidak percaya Yesus, itu hari Tuhan yang besar. Besar apa? Tuhan itu dulu dianggap kecil. Dianggap kecil, Yesus apa lu Yesus? Dihina-hina, kecil. Tapi waktu itu dia datang, tidak ada orang yang bisa menganggap dia kecil. Besar. Semua orang akan berlutut di hadapan Yesus, mengaku dia adalah Tuhan. Makanya disebut hari besar. Tapi untuk kita mulia. Kenapa? Dia datang bukan menghakimi kita, tapi menyelamatkan kita. Itu poin khotbah yang pertama dari Nabi Yoel. Tapi sebelum itu terjadi, Petrus berkata ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Jadi sebelum hari itu terjadi, kita kabarkan Injil sehingga orang yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus dan tidak menjadikan mereka masuk kesusahan besar, tapi akan diangkat ke angkasa. Itu poin yang pertama. Khotbah dia, poin yang kedua, dia mengutip dari Raja Daud. Kalau kamu lihat di sini, mulai dari ayat 22 ya sampai ayat 32. Ya, poin dia kedua. Apa itu? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia, Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah orang yang paling berkuasa yang pernah hidup di Israel. Di Israel itu banyak pahlawan-pahlawan loh. Ada Musa, ya, pahlawan mereka. Ada Daud mengalahkan Goliat. Tapi semua mereka kalau dibandingkan Yesus gak ada apa-apanya. Yesus itu semua aspek masalah dia kuasai. Dia berkuasa atas tubuh manusia. Penyakit apapun datang pada Yesus, dia sembuhkan. Air dia ubah jadi anggur. Orang mati dia bangkitkan. Gak ada pernah terjadi di Israel mujizat demi mujizat seperti di zamannya Yesus. Karena dia Allah, hidup di tengah-tengah manusia. Dan semua orang tahu tentang Tuhan Yesus. Kamu tahu. Tetapi orang Israel itu berharap Yesus jadi raja mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi Yesus malah disalib. Dia diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencana Allah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka.
Jadi Allah dengan dosa mengatasi dosa. Dengan racun menyembuhkan racun. Aneh kan? Orang berdosa yang paling tinggi dosanya pada manusia itu adalah membunuh. Tapi Allah izinkan putra tunggalnya dibunuh. Tetapi waktu dia dibunuh, disalibkan, darahnya mengalir. Ketika darahnya mengalir, Tuhan berkata, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi Yesus sebelum dia mati, dia berdoa apa? Ya Bapa, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ternyata ada mereka yang diampuni dosanya. Buktinya penyambut sebelah Yesus bertobat. Buktinya kepala pasukan yang menembak Yesus, saya percaya dia juga bertobat. Jadi Allah menggunakan kejahatan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah dosa. Kenapa bisa? Kalau Yesus hanya mati, itu mati konyol. Tapi tidak, kamu lihat di sini, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang Tuhan Yesus. Nah, kenapa sekarang Petrus berpindah dari Yoel ke Daud ya? Begitu banyak nabi di perjanjian lama ya. Ada Nabi Elia, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia. Tapi waktu dia berkhotbah, karena dia berkhotbahnya di Yerusalem, itu adalah kota yang Daud dirikan. Ya, kalau saya kaya, saya bisa beli tanah, katakanlah 1000 hektar. Saya buat kota, nama kota itu kota Peter Yoksan. Bisa, minta izin aja dengan pemerintah. Kamu tahu nggak, Yerusalem itu kota Daud. Makanya dia kutip kitab Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan pernah berjanji pada Daud untuk ya menjadikan satu keturunan Daud, yaitu Yesus, menjadi raja selama-lamanya. Makanya Daud adalah orang di Alkitab yang paling banyak ya mendapatkan wahyu tentang Yesus sebelum Yesus lahir. Makanya ada nama Mazmur, Mazmur Kristus, Mazmur Mesias, Mazmur Tuhan Yesus. Catat ya. Mazmur nomor 2. Gampang ingat ya, 2 ya, mulai dari 2 ya. Mazmur nomor 8. 2 kali 8, 16. Nah ini dari 16. 2, 8, 16. 16 ayat 10 itu dikatakan bahwa Yesus itu, Kristus itu bukan hanya mati untuk dosa kita, dia dikuburkan. Pada hari ketiga Kristus akan bangkit sesuai dengan kitab suci. Di mana ayat yang mengatakan Yesus akan mati? Mazmur 22, Yesus akan mati. Kamu baca ya, Mazmur salib 22 ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud ini orang yang paling tahu tentang Yesus sebelum Yesus lahir. Karena dari ya Daud paling banyak nubuat tentang Yesus dalam Mazmur. Jadi Tuhan Yesus itu nubuatnya tentang kebangkitannya sudah diberitahukan kepada Raja Daud oleh Roh Kudus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ini Mazmur 16, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu jantungku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini ayat 27 ya, pengulangannya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Artinya Yesus itu matinya hanya 3 hari. 3 hari. Untuk kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, nubuatannya ada 3 tempat. Satu adalah Mazmur 16 ayat 10. Kemudian kalau kamu baca ya dalam kitab Ayub 19:25, dan waktu Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Jadi Yesus akan mati hanya 3 hari. Jumat dia mati, Jumat dikubur 1 hari, Sabtu 2 hari, Minggu hari ketiga pagi-pagi dia sudah bangkit. Makanya hari Minggu tanggal kalendernya merah. Hari Minggu kita harus ke gereja mengingat Yesus sudah bangkit. Mazmur 16 ayat 10, catat baik-baik ya. Kalau kamu ditanya Yesus bangkit, di mana nubuatnya sebelum dia bangkit? Mazmur 16 ayat 10, Ayub 19 ayat 25, dan kitab Yunus. Yunus di perut ikan. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Itu untuk mengatakan pada kita, Yesus hanya berada di kubur selama 3 hari, dan kuburnya itu kosong waktu Yesus bangkit, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dikatakan ya, bahkan dikatakan di sini tidak mungkin ya, tubuh Yesus itu
sampai bau dikubur, hanya dikubur 3 hari. Jadi waktu Yesus bangkit, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah kemudian kita lihat di sini, poin khotbahnya berlanjut, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nah, kota Yerusalem adalah kota Raja Daud, dan di kota Yerusalem hanya Raja Daud dan raja-raja saja boleh dikubur di dalam kota. Kalau kamu ke Yerusalem, kamu bisa melihat orang mengatakan inilah kuburan Daud. Dan di atas kuburan Daud, mereka pasang dengan kain yang benderanya adalah bintang Daud seperti ini. Jadi ya, saya akan mengajarkan kamu ya, ada 3 macam bintang yang dipakai oleh manusia untuk melukis. Bintang Daud ini nggak sama dengan bintang lain karena terdiri dari 2 segitiga, segitiga 1, segitiga 2 yang besar. Kenapa 2 segitiga? Untuk saya sendiri ini melambangkan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini bintang Daud. Jadi bendera orang Israel ini warnanya menjadi hijau karena printer saya rusak, harusnya biru ya, biru langit ya. Dasarnya putih, bintangnya biru. Kenapa biru? Ini biru tuh menandakan dari langit loh. Yesus itu adalah Allah, langit, biru langit, indigo, bukan hijau ya, salah ya. Jadi ini menutup ya tempat kuburnya Daud. Kalau kamu punya uang bisa ke Israel, bintang Daud. Tetapi di luar kota, di atas bukit Golgota, bukit Kalvari, ada salib Yesus. Sama-sama dikubur, satu dalam kota Yerusalem karena dia raja, yang satu dianggap sebagai apa? Sampah masyarakat, dibantai di luar kota. Penjahat yang paling jahat. Karena dia mewakili penjahat paling jahat loh. Dan waktu Yesus mati, kuburnya itu di sebelahnya ada gua. Nah gua ini kosong. Jadi kalau kamu ke Israel, kamu bisa melihat kuburan Daud masih ada di situ. Tapi kalau kamu keluar kota, bukitnya itu tengkorak. Masih ada di situ. Kenapa bukit tengkorak? Karena ada satu bukit tempat Yesus disalib, itu bentuknya kayak tulang tengkorak. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Makanya sekarang ada arloji yang bentuknya tengkorak. Tengkorak itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya itu adalah Golgota. Bahasa Yunaninya itu adalah kranion. Kranion, kepala. Tulang kepala, kranion. Kalau yang sekolah dokter pasti tahu ya kranion. Kalau bahasa Latinnya Kalvari. Kalau kamu tanya apa itu gereja Kalvari? Gereja tengkorak. Kenapa tengkorak? Salib Yesus di atas bukit tengkorak. Tapi Yesus setelah dia mati dikuburkan di samping ya bukit tengkorak, ada bukit batu yang Yesus pakai hanya 3 hari. Jadi Petrus bilang ya, oke, lihat kuburnya Daud, tapi di luar kota ada kuburnya Yesus, kubur itu kosong. Tetapi Daud bukan sekedar raja, dia nabi. Dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepada dia dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud, yaitu Yesus dari Nazaret sendiri ke atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus Mesias. Ayat 31. Ketika ia mengatakan bahwa Mazmur 16 ayat 10, Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, artinya Yesus hanya akan mati 3 hari, dan bahwa dagingnya karena mati 3 hari tidak mengalami kebusukan. Jadi poin kedua khotbah dari Petrus adalah tentang Injil. Kristus mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Kristus dikubur, dia bilang kuburnya Daud. Kemudian kubur Yesus, Kristus sudah bangkit sesuai kitab suci. Mazmur 16 ayat 10 pada hari ketiga, dan Kristus menampakkan diri.
ayat 32. Kamu baca di situ loh. Yesus ini telah dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua sudah melihat Yesus yang sudah bangkit. Jadi Injil itu 4 poin. Bukan sekedar teori Yesus itu mati. Kalian gak pernah lihat Yesus yang sudah bangkit? Bukan, belum. Karena mereka belum percaya Yesus. Tidak ada satupun di antara orang yang mendengarkan khotbah Petrus pernah lihat Yesus yang sudah bangkit. Mereka banyak lihat Yesus ya, melakukan mujizat. Mereka banyak melihat Yesus ya, mengusir pedagang di bait Allah. Mereka lihat Yesus. Tapi mereka tidak bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Hanya 120 orang ini bersama Petrus, 11 rasul pernah ketemu Yesus. Petrus bilang, saya ini dan kawan-kawan adalah saksi Yesus yang sudah bangkit. Ayat 32. Jadi khotbah dia dari Mazmur 16 adalah tentang Injil. Khotbah dia poin ketiga apa? Ayat yang ke-33 ya, sampai 38. Itu tentang Yesus bukan hanya bangkit dari kematian, tapi setelah bangkit, Yesus harus naik ke sorga. Ini Petrus mengutip bukan lagi Mazmur 16, tapi Mazmur 110. Yuk coba kita baca ya, Mazmur 110 ya. Paling gampang ingat ya, Mazmur 16. Sekarang Mazmur 110 ayat 1 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai kapan? Ya, 110 sampai dikatakan di situ, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini Mazmur Daud ya. Tuan Daud itu siapa? Walaupun putranya Yesus Kristus, tapi dia sebut dia Tuan karena Yesus adalah putra Allah. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kamu lihat ya, kata musuh. Akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan perempuan ini dan keturunanmu. Engkau akan merumukkan ya, tumit dari keturunan perempuan ini, dan keturunan perempuan ini akan merumukkan kepalamu. Musuh, bagi musuh apa yang sudah Yesus kalahkan pertama waktu dia bangkit? Maut. Tapi masih banyak kan musuh Yesus kan sekarang, kalau kamu cek ya, banyak orang memusuhi Yesus. Dan musuhnya yang paling utama nanti akan bernama Antikristus. Dan raja pasti ya, dia akan memakai sepatu, dan di telapak kaki dari raja itu akan ditulis nama-nama musuh-musuhnya. Nah, hal ini saya tidak ketahui sampai tahun 2004 ya, saya berkesempatan ke ibu kota Mesir yang bernama Kairo. Di situ ada museum, dan di museum itu banyak ya, yaitu mumi ya dari Firaun. Dan Firaun itu muminya memakai sepatu, dan di telapak kaki ya dari Firaun, raja Mesir, itu ditulis nama-nama dari musuhnya. Kamu tahu siapa nama musuh-musuh Yesus? Siapa? Maut sudah dikalahkan, iblis tentu kan? Iblis, ya, roh-roh jahat. Orang-orang yang tidak mau percaya Yesus itu semua musuh Yesus. Walaupun dia siapa. Dan semua mereka akan Yesus kalahkan. Caranya apa? Dengan berfirman. Yesus tinggal perintah, malaikat, tangkap iblis, tangkap roh jahat, masukkan ke lubang tanpa dasar, langsung ditangkap. Nggak ada yang bisa melawan perintah Yesus. Yesus kalau perang dia nggak perlu gunakan senjata, dia nggak perlu gunakan bom atom, nggak. Cuma dengan firman, seperti dia waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia berkata jadilah terang-terang, jadi. Jadi kita orang Kristen ini firman, intinya ini ya, kata-kata Tuhan pasti terlaksana. Jadi waktu Yesus sudah bangkit, khotbah poin ketiga dari Petrus, Yesus akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kenapa sampai sekarang Yesus belum datang ya? Yesus bilang dia mau datang, sudah 2000 tahun dia belum datang. Ada orang mengatakan, oh Yesus tuh lelet ya, 2000 tahun belum datang. Allah berkata apa? Dalam 2 Petrus pasal 3, Yesus bukan terlambat, tetapi dia tidak mau ada yang tidak selamat waktu dia datang. Jadi di mata Tuhan 1000 tahun, 2000 tahun itu seperti 1 hari 2 hari saja. Di mata Tuhan loh.
Kamu jangan bilang, oh 2000 tahun udah lama. Di mata Tuhan tuh 2 hari saja loh, baru 2 hari. Kenapa dia belum datang? Karena ada orang yang namanya dicantumkan dalam kitab kehidupan belum percaya. Coba kamu bayangkan ya, saya pernah berkata, kalau Tuhan Yesus datang ya 3 tahun yang lalu. Ya, di sini ada saudara Asim. Dia sudah katakan ya baru tahun lalu dia percaya Yesus. Kalau datang Yesus 3 tahun lalu berarti dia nggak selamat loh. Ya kan? Tuhan Yesus akan datang. Kalau jumlah orang yang akan selamat semuanya sudah percaya Yesus. Mungkin orang itu belum lahir, kita nggak tahu. Makanya kamu harus beritakan Injil kepada keluarga kamu sebelum dia mati. Yang kedua, yang membuat Yesus belum datang, orang yang mengabarkan Injil banyak yang akan dibunuh. Dan jumlahnya ya sudah ditetapkan tapi belum genap. 2 hal itu. Yesus datang, semua musuhnya akan mati selama-lamanya dalam neraka. Dia belum datang karena dia ingin semua orang bisa percaya dia. Dan sampai ya Yesus sekarang menunggu apa yang dikerjakan di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya pekerjaan penyelamatan itu sudah selesai. Tetapi ya berita tentang keselamatan itu belum selesai. Kamu dan saya dan para rasul harus kabarkan Injil di segala tempat, di segala zaman sebagai saksi. Dan dikatakan Alkitab, Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kok kamu tahu Yesus sudah sampai surga? Kalau kamu ditanya, Yesus naik ke surga kan? Seringkali saya mengatakan, kenapa Allah mengizinkan manusia menciptakan pesawat? Baru 70 tahun ya pesawat itu ya, dipakai secara komersil. Itu kita harus ingat, Yesus naik ke surga tanpa perlu pesawat. Ya, murid-murid melihat Yesus sudah ditutup awan, kok murid tahu Yesus sudah di surga? Alkitab berkata demikian, Mazmur 110, dan dia mengutus malaikat loh, menyampaikan kepada orang-orang itu, hai orang-orang Galilea, Yesus yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Itu satu bukti. Tapi yang kedua itu belum cukup kalau hanya satu bukti. Yang membuktikan Yesus sudah berada di surga di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Karena dia berjanji Bapa akan mengutus Roh Kudus melalui saya sehingga kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika ya Roh Kudus itu turun, Roh Kudus memenuhi semua orang percaya, para rasul dan orang percaya, dan mereka bisa melakukan pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Contohnya, ya, kisah para rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas itu yang menulis kitab para rasul dan Injil Lukas, dia tidak pernah melihat Yesus, dia tidak pernah menyaksikan peristiwa Pentakosta. Kenapa dia bisa menulis serinci seperti itu? Karena Roh Kudus. Ya, kamu jangan tidak takjub ya kepada Alkitab. Ya, seperti Musa, dia menulis kitab Kejadian. Dia nggak tahu Allah bagaimana menciptakan langit dan bumi, tapi Roh Kudus memberitahu dia sehingga dia bisa menulis. Dia tidak pernah bertemu dengan Abraham selama dia di bumi, tapi dia bisa menulis dengan jelas tentang Abraham karena Roh Kudus. Jadi kalau sekarang juga kita punya Alkitab, dan Alkitab ini hanya akan dipakai oleh Roh Kudus untuk memenuhi kamu. Kalau kamu tidak baca Alkitab, kamu tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu tidak hidup kudus, kamu juga tidak bisa dipenuhi Roh Kudus. Intinya hanya itu. Satu, hidup kudus. Yang kedua, rajin baca firman. Kalau otak kamu kotor tiap hari ya, hanya nonton YouTube gitu loh, sosial media, Roh Kudus tuh nggak mau pakai kamu, karena otak kamu kotor. Tapi kalau kamu lebih banyak baca firman, berdoa, Roh Kudus akan memakai kamu otomatis. Kuncinya di situ. Kenapa gereja dan sekarang kita lemah? Karena dunia ini menghisap waktu kita ya. Kita lebih banyak ya asik ya dengan gadget-gadget kita. Alkitab, bacanya kapan? Oh, hari Minggu aja. Kadang-kadang hari Minggu membacanya aja enggak. Jadi Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Buktinya dia mengutus Roh Kudus turun ke bumi memenuhi setiap murid pada saat itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tubuh khotbah. Setelah T4, T kelima adalah testimoni, kesaksian. Dalam khotbah harus ada kesaksian. Kesaksian di sini kalau kita lihat Yoel, kesaksian Daud,
kesaksian Petrus. Kamu kalau baca di sini Kisah Rasul pasal 2, ya, Petrus mengatakan kami adalah saksi. Ayat 32. Yesus inilah yang telah dibangkitkan oleh Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi, ya. Jadi khotbah itu ada kesaksian. Kamu punya kesaksian kamu masing-masing bahwa Allah memimpin kamu. Seperti yang tadi saya mendengarkan dari istri saya bahwa saudara Michael ditabrak dari belakang. Tangannya itu masih belum bisa bergerak, Messi juga. Tapi dia ke gereja itu dia bisa bersaksi. Tuhan Yesus telah melindungi dia. Masing-masing kamu pasti punya kesaksian sebagai anak Tuhan. Jadi khotbah itu ada kesaksian. Ya, seperti tadi saya kirimkan di WA, nah bagaimana Tuhan memimpin saya ini bersaksi dengan harmonika ini. Kita masing-masing punya kesaksian. Bukan cerita orang lain. Oh Yesus tuh begini, menurut siapa? Oh menurut dia loh, A, B. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ngalami. Enggak. Kalau kamu percaya Yesus, tiap minggu hidup bersama Yesus, dekat dengan Yesus, Yesus akan membantu kamu. Ya, catat tuh baik-baik ya. Dan ketika Yesus membantu kamu, jangan kamu tidak katakan pada orang lain, Yesus sudah bantu kamu. Inti dari khotbah adalah kesaksian. Kalau saya di sini berkhotbah, turun dari mimbar, saya nggak punya kesaksian. Arti khotbah saya itu kosong. Saya mengatakan menginjili, saya nggak pernah menginjili, nggak pernah bawa orang percaya Yesus. Bohong, ya kan? Ya, kamu juga hidup, ya, Tuhan ingin memakai kamu sebagai saksi. Jadi T yang kelima, saksi. Ya. T yang keenam adalah tembak. Kenapa tembak ya? Nah, menurut pendeta Timotito, kalau kita pasang mercon, itu suaranya. Kita pasang kembang api itu adalah terangnya yang cantik. Tapi nggak bisa untuk mengalahkan musuh, ya kan? Yang bisa mengalahkan musuh adalah tembakan tank. Ya, jadi ya kita luncurkan itu peluru kendali, bom dulu daerah itu. Ketika daerah itu hancur, baru kirim ya pasukan darat untuk mengalahkan musuh. Khotbah itu selalu menegur kita supaya kita bertobat. Nah, di sini ada nggak dalam khotbah Petrus? Coba kamu baca ayat 22. Dia berkata apa? Dua, ya. Dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, ya, penuh dengan mujizat, telah kamu bunuh." Khotbah itu adalah tembak. Firman Tuhan itu adalah menegur kita, menyatakan kita punya salah dan kita harus bertobat. Jadi khotbah itu ada teguran, tapi kita tidak mungkin bertobat kalau bukan Roh Kudus yang mendorong kita bertobat. Kemudian kamu lihat di sini yang terakhir, ya, ditanyakan di sini itu mereka bertanya pada Petrus ayat 37. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Karena khotbah Petrus ya sudah menggerakkan ya lubuk jantung mereka. Mereka merasa mereka berdosa ya, kepada Yesus. Tapi sekarang apa yang harus dilakukan? Demikian juga ya ketika kita sudah selesai mendengarkan khotbah, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, dia juga sekaligus Kristus. Itu harus ada bantuan Roh Kudus sehingga kita bisa percaya. Nah, kalau kita lihat di sini apa jawab dari Petrus ya ketika Roh Kudus itu menegur mereka, ada tembakan dari Roh Kudus ya seperti apa? Pada saat perang ya, pasukan yang mau menang harus menembakkan roket. Ya, bukan menembakkan kembang api, bukan membunyikan mercon. Kalau kembang api dan mercon, gak ada musuh yang dikalahkan. Tetapi di sini, karena ini adalah teguran dan tembak, Petrus berjawab apa? Ayat 38. Bertobatlah kamu semua dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi pertobatan adalah syarat supaya dosa kita dihapus. Artinya, kalau kita bertobat, dosa kita dihapus. Tetapi kalau kita tidak bertobat, ya dosa itu nggak bisa dihapus. Ya, kuncinya hanya satu. Ya. Dan pertobatan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi kita melihat ya T yang keenam adalah tembak. Ya. Nah, T ketujuh itu di ayat 39-40.
Ya, setelah mereka bertobat, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Dan tutup, T yang ketujuh. Tutup itu apa? Sebab untuk kamulah janji itu dan untuk anak-anakmu dan untuk orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita melalui Injil. Jadi dia tutup di sini dengan mengulang kata Injil. Jadi karena dia pernah berkata tentang Injil, ya, di khotbah di bagian atas. Tutup itu adalah mengulangi, ya, apa yang sudah dikhotbahkan di akhir khotbah dalam garis besarnya saja. Seperti menurut pendeta Timotito, kalau kita merangkai bunga, ada bunga mawar, ya, ada bunga melati dan bunga-bunga yang lain, ya, kita setelah dirangkai perlu diikat. Setelah diikat tidak lepas vas bunga ini. Tutup itu dengan nama rekapitulasi, ya, mengulangi apa yang sudah dikhotbahkan secara singkat, ayat 39 dan 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia Petrus memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ini adalah tutup khotbah, kesimpulan khotbah, rekapitulasi khotbah, mengulangi secara singkat apa yang sudah dikhotbahkan. Nah, saya akan rekapitulasi khotbah hari ini tentang berkhotbah. Itu mendengar khotbah, belajar berkhotbah, itu adalah 7T. 7T. T pertama apa? Teks. Ya, setiap khotbah harus dibacakan dahulu ayat-ayat Alkitabnya. Petrus membaca Yoel di luar kepala, membaca Mazmur 16, Mazmur 110 di luar kepala. Ya, seperti pendeta Eliakin Pang, ya. Kesaksiannya adalah umur 91. Tapi kalau kamu lihat, ya, di video TV kita, dia kalau diminta menghafal ayat-ayat dalam bahasa Hakka, biasanya ayat pertama kali, dua kali dia baca, tapi ketiga kali dia sudah hafal loh. Coba kamu amati lagi. Ya, firman Tuhan itu asal kita ingin, ya, kamu ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai kamu bisa hafal. Petrus juga demikian, dia hafal firman Tuhan. Tuhan dengan Roh Kudus mengatakan, sekarang khotbahkan Yoel, khotbahkan Mazmur Daud 16 dan 110. Ada teksnya, ada temanya. Temanya apa? Bertobatlah kalian semua. Khotbah itu bukan informasi, khotbah adalah perintah. Kemudian T ketiga, transisi setelah introduksi. T4, tubuh khotbah itu di sini ada 3 poin. Poin yang pertama Yoel, tentang hari Kristus, turunnya Roh Kudus, dan akhir zaman, dan bertobatkah kalian. Poin yang kedua adalah Kristus sudah bangkit dari kematian, itu Injil. Yesus bukan hanya mati untuk dosa manusia, tapi dia sudah dikuburkan, dia sudah bangkit pada hari ketiga. Yang keempat, dia sudah menampakkan diri dan kami adalah saksi. Khotbah poin kedua dia. Khotbah poin ketiga dia adalah Yesus naik ke sorga, sampai nanti Yesus datang kedua kali dan membuat semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki Yesus. Dari mana kita tahu Yesus sudah di sorga, berada di kanan Allah Bapa? Karena malaikat yang mengatakan. Yang kedua, dia mengutus Roh Kudus, itu tanda dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah tubuh khotbah, dalam khotbah harus ada kesaksian, testimoni. Ya, dari Yoel, dari Mazmur, Daud, dari Petrus dan kawan-kawan. Itu T yang ke-5, testimoni. T yang ke-6, khotbah itu seperti perang, harus ada peluru yang ditembakkan yang mengenai kita, sehingga kita tuh sadar, ya, setelah mendengar khotbah, oh betul loh, saya bersalah di bidang ini, saya lemah di bidang ini, saya mau bertobat, saya mau berubah, Roh Kudus tolong saya berubah. Itulah khotbah. Makanya mereka bertanya pada Petrus, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Petrus mengatakan, bertobatlah. Mereka betul-betul setelah itu bertobat dan dibaptis, ada 3.000 orang. Tembak. Yang terakhir, tutup. Ya, khotbah itu ada rekapitulasi, diulangi apa isi khotbah secara ringkas. Ya, jadi hari ini kita belajar 7T. Coba kita ulangi sama-sama apa?
teks Alkitab. Yang kedua, tema. Ketiga, transisi setelah introduksi. T keempat, tubuh khotbah. Ya, terdiri dari beberapa poin. Setelah kelima, testimoni, saksi. Ya, seperti kalian ya belanja sesuatu online kan? Ya, produknya bagus ya, ada testimoninya ya. Kamu testimoni tentang Yesus. Yang keenam apa? Khotbah itu tembak. Kita merasa kita ditegur. Ya. Kemudian T7 apa? Tutup. Ya, jadi teks, tema, transisi, tubuh khotbah, testimoni, tembak, dan tutup. Ya, ulangilah, jangan lupa ya, apa itu khotbah ya. 1, teks, tema, transisi setelah introduksi, tubuh khotbah, testimoni, tembak, tutup. Ya, jangan lupa ya, kalau kamu terus ya tahu formula ini, kamu mendengarkan khotbah, kamu bisa belajar nanti mengajar orang lain. Karena khotbah bukan hanya informasi, tapi kamu harus bisa melakukannya. Dan melakukan khotbah yang paling baik adalah ketika kita sudah hidup kudus, kita bisa kabarkan Yesus dengan mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang telah melatih para rasul selama 3,5 tahun. Dan ketika mereka sudah menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian naik ke sorga, mereka dengan setia menantikan Roh Kudus, dan Engkau mengirim Roh Kudus melalui Tuhan Yesus sehingga para rasul dan para murid menerima Roh Kudus dan mereka bisa bersaksi, mereka bisa menyampaikan Injil dengan begitu banyak bahasa, mereka bisa berkhotbah. Hari ini kami sudah belajar, kiranya ya Bapa, ini merupakan awal yang baik supaya kami bisa belajar menyampaikan firman-Mu kepada semua orang yang kami temui, supaya nama Tuhan Yesus diterima, dipercaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus.